Ya, baik. Selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Ya. Tentu dari dua variabel ini bukan hal yang baru lagi. Artinya ini sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di mana ada hak, ya, di situ ada kewajiban, kemudian di mana ada kewajiban pasti di situ ada hak. Ya, lalu sebelum Bapak Guru menjelaskan secara detail terkait dua poin penting ini, ya, tentu adik-adik sekalian perlu tahu juga, ya, kira-kira seperti apa definisi dari hak dan apa definisi dari kewajiban. Ya, apa itu hak? Ya, kemudian apa itu kewajiban? Ya, hak merupakan segala sesuatu, ya, yang sudah melekat pada diri manusia, yang sudah melekat pada diri kita. Bahkan hak tersebut sudah ada sejak kita lahir. Ya, hak kodrat, hak yang sudah melekat dalam setiap kepribadian kita, dan hak tersebut sudah ada sejak kita lahir. Ya, lalu kemudian bicara tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Ya, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan dan tidak bisa ditunda-tunda. Kalau bicara kewajiban tidak bisa ditunda-tunda. Ya, tidak bisa ditunda-tunda. Segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani. Ya, sehingga dengan demikian, kalau kita berkaca pada definisi dari dua poin penting ini tadi, yaitu hak dan kewajiban, maka dari dua hal penting ini tentunya harus berjalan bersamaan. Artinya tidak bisa dipisahkan antara hak dengan kewajiban. Jangan sampai ada yang menuntut kewajibannya, ada yang menuntut haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya. Ya. Oleh karena itu, pertanyaan saya adalah, ya, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, mana yang duluan yang harus kita lakukan? Apakah hak atau kewajiban? Ya, mana yang duluan yang harus kita lakukan? Ini dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya ambil contohnya begini. Misalnya dalam sebuah kelas, ya, di mana di situ terjadi proses pembelajaran, ya, proses KBM antara peserta didik dengan pendidik, ya, peserta didik dengan guru misalnya. Ya. Dalam situasi tersebut tentu ada hak dan ada kewajiban. Ya, dari dua poin ini, ya, hak dan kewajiban ini di dalam ruangan tersebut sama-sama harus dijalankan dengan baik. Ya. Apa yang menjadi hak di situ? Apa yang menjadi kewajiban? Ya. Tentu dalam proses pembelajaran, peserta didik punya kewajiban untuk mendengar, menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu yang menjadi kewajiban dari peserta didik dalam konteks proses pembelajaran di kelas, di mana peserta didik punya kewajiban untuk mendengar, menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian peserta didik juga punya kewajiban untuk belajar. Ya, punya kewajiban untuk belajar. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa belajar itu sebetulnya bukan bagian dari hak, tapi belajar itu bagian dari kewajiban yang harus kamu jalankan. Ya. Bagian dari kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya. Kenapa harus dijalankan? Ya. Kenapa tidak bisa ditunda? Karena memang ketika kewajiban itu kamu jalankan dengan baik, maka secara otomatis hak, ya, hak yang kamu harapkan itu, hak yang kamu impikan itu bisa tercapai. Ya. Misalnya dalam soal misalnya ketika kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus, misalnya kamu ingin naik kelas, ya, misalnya kamu ingin kamu bisa lulus
dari SMA atau SMP SD, kamu bisa tamat kamu ingin supaya kamu bisa dapat juara misalnya, kamu ingin supaya kamu bisa dapat predikat baik, ya, kamu bisa menginginkan untuk menjadi orang yang pintar, cerdas dan lain-lain, ya. Dari apa yang kamu inginkan itu, dari apa yang kamu cita-citakan itu, nah, itu tidak akan tercapai ketika kamu tidak menjalankan kewajiban. Ya, itu tidak akan tercapai ketika kamu tidak menjalankan kewajiban. Bagaimana supaya cita-cita yang kamu harapkan itu bisa tercapai? Maka ikuti prosesnya. Salah satunya tadi adalah kamu harus belajar, kemudian dalam proses pembelajaran kamu harus bisa mendengar, menyimak Bapak Ibu guru dengan baik. Ya, itu kewajiban kamu supaya cita-cita yang kamu harapkan itu bisa tercapai. Salah satu cita-cita kamu tadi, salah satu harapan kamu tadi supaya kamu di dalam satu kelas itu kamu bisa menjadi orang yang nomor 1, supaya kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus, supaya kamu bisa dapat juara. Itu adalah hak kamu. Itu hak kamu. Tapi bagaimana supaya hak ini bisa terwujud? Maka jalani dulu kewajibannya. Ya, kewajibannya apa? Kamu harus belajar, rajin datang sekolah, mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu adalah bagian dari kewajiban. Nah, itu dalam konteks peserta didik. Kemudian dalam konteks pendidik atau Bapak Ibu guru itu sendiri. Ya, Bapak Ibu guru punya kewajiban untuk menyampaikan materi. Bapak Ibu guru punya kewajiban untuk mengajar. Jadi mengajar, menyampaikan materi, melakukan bimbingan, motivasi dan lain-lain itu bukan bagian dari hak dari seorang guru, tetapi itu bagian dari kewajiban yang harus dijalankan. Ketika seorang guru tidak menjalankan kewajiban ini, maka hak dari seorang murid itu tidak akan terwujud. Ya, itu maksudnya. Misalnya ada guru yang tidak menjalankan tugasnya, ada yang tidak mengajar, tidak masuk kelas, maka secara otomatis guru tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai guru. Nah, maka itu akan berdampak pada kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Itu akan berdampak pada apa yang menjadi hak dari peserta didik untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan ilmu. Ya. Oleh karena itu dari dua contoh yang sudah saya jelaskan ini, maka sudah jelas bahwa hak dan kewajiban ini tidak bisa dipisahkan. Ya, hak dan kewajiban ini harus sejalan. Ketika kita hanya menjalankan menuntut hak tidak menjalankan kewajiban, maka saya rasa apa yang kita inginkan itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu dalam konteks ini, maka yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah kewajiban. Ketika kamu menginginkan hakmu tercapai, maka lakukan dulu kewajibannya. Nah, saya ambil contohnya ya, seperti ini. Ya. Misalnya, kamu ingin kaya. Kamu ingin kaya, kamu ingin jadi orang sukses. Kamu tidak bisa mendapatkan kesuksesan itu tanpa kamu menjalankan kewajiban, tanpa kamu mengikuti prosesnya. Bagaimana proses yang kamu lalui? Misalnya, tiap hari kamu harus kerja keras. Tiap hari kamu harus cari uang. Dalam konteks apa saja, entah kamu jadi pengusaha, berusaha untuk menjadi pengusaha sukses, kemudian bagaimana supaya cita-citamu itu tercapai, maka kamu cari strategi yang baik, ya. Seperti apa cara berdagang yang baik. Nah, itu adalah proses, dan dalam proses itu sudah termasuk kewajiban yang kamu jalankan. Ya, tidak mungkin kamu tiba-tiba jadi orang sukses tanpa kamu melalui proses, tanpa kamu melewati prosesnya. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban ini, maka harus betul-betul sejalan antara hak dan kewajiban, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ketika kamu ingin menjadi orang sukses, maka kewajiban yang kamu harus lakukan adalah ikuti prosesnya. Entah dalam konteks apa saja. Misalnya kamu mau jadi pengusaha besar, misalnya kamu mau jadi guru, misalnya kamu mau jadi pejabat. Ya, tidak mungkin kamu langsung jadi guru tanpa kamu melalui proses. Nah, di dalam proses itulah yang dimaksud dengan kewajiban yang harus kamu jalankan. Ya, kewajiban yang kamu jalankan. Tidak mungkin seperti sulap. Ya, bim salabim
langsung jadi guru, bim salah bim langsung jadi presiden, tidak mungkin. Ya, lewati dulu prosesnya. Dalam proses itu dikatakan sebagai kewajiban yang kamu jalankan. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, ya, misalnya kamu ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Misalnya kamu ingin mendapatkan mobil mewah. Untuk mendapatkan mobil mewah memang hak kamu untuk mendapatkan itu. Tetapi hak itu tidak bisa terpenuhi tanpa menjalankan prosesnya atau tanpa kamu mendahului kewajiban sebelum kamu mendapatkan hak itu. Bagaimana supaya kamu dapat mobil? Ya kerja keras, ya cari uang, nah, itu kewajiban. Ya, cari uang dan lain-lain. Bagaimana supaya kamu bisa bertahan hidup? Maka jalani dulu kewajibannya. Ya, kamu cari uang supaya beli beras, makan tiap hari, itu adalah kewajiban yang kita lakukan. Nah, bagaimana dampaknya, implikasi dari ketika kita tidak menjalankan kewajiban ini? Saya ambil contohnya begini. Dalam kehidupan sehari-hari kamu, ya, kamu tidak peduli dengan hidupmu sendiri, kamu tidak bekerja keras, kamu tidak cari uang. Ya. Namun di sisi lain kamu ingin hidup, tapi tidak bekerja, tidak mencari uang. Maka sudah pasti suatu saat kamu akan menderita kelaparan. Kenapa menderita kelaparan? Karena kamu tidak punya uang untuk membeli makanan. Kamu tidak punya uang untuk membeli pakaian. Nah, sehingga implikasinya terhadap kualitas hidup kamu. Maka secara otomatis dampak dari apa yang kamu lakukan itu kamu sendiri yang merasakan, kamu sendiri yang merasa kelaparan, kamu sendiri juga yang merasa bahwa hidup kamu tidak berarti atau tidak berguna, karena memang di dalam diri kamu sudah tanam sikap malas, sikap yang tidak peduli dengan dirimu sendiri maupun bagi orang lain. Padahal sikap peduli terhadap orang lain, diri sendiri, kemudian rajin dan lain-lain itu bagian dari kewajiban yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Ya. Lalu kembali kepada pertanyaan di awal tadi. Ya, mana yang duluan? Kewajiban apa? Hak. Maka dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan ini sudah jelas bahwa dalam konteks kehidupan sehari-hari yang paling didahului yang kita lakukan adalah kewajiban. Kewajiban terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mendapatkan hak. Tidak mungkin kita mendapatkan hak tanpa melakukan sebuah kewajiban. Oleh karena itu lakukan dulu kewajiban Anda sebagai peserta didik, maka baru kamu menuntut hakmu sebagai peserta didik. Demikian juga kami sebagai pendidik. Lakukan dulu kewajiban kami sebagai pendidik, baru kami menuntut hak kami sebagai pendidik. Ya, hak kami adalah untuk mendapatkan apa? Kami digaji. Ya, kami membutuhkan makanan. Ya, tentu ya melalui profesi sebagai guru, kemudian kami mengabdi, kami mengajar, maka dari situlah kami mendapatkan uang untuk menafkahi menafkahi keluarga, kemudian kami juga bisa menghidupkan diri kami sendiri dan juga orang lain. Ya, artinya hak dan kewajiban itu harus sejalan, tidak boleh dipisahkan antara hak dan kewajiban. Ya, dalam konteks kehidupan kita, ya, kita tidak bisa menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Ya. Terima kasih.